Ratu Jagat dan darah Aditya. Berarti Raga dalam bahaya. Suka nggak suka kamu adalah Aditya 7, Gak? Iki tutumu aku, iki nggo sedulurku. Ngomongin konsep, pasti setiap sutradara punya gayanya masing-masing gitu, punya karakternya masing-masing. Kalau yang saya pakai di Jagat Arwah ini, pendekatan untuk setiap karakternya aku pakai emotional approach gitu. Jadi memang secara karakter aku pengen dapetin secara emosinya dari karakter itu masing-masing gitu. Kalau mungkin tadi teman-teman juga udah lihat. Kalau untuk tekniknya aku secara ngambil cinematic experience-nya sih, itu yang pengen dirasakan gitu, supaya bisa dirasakan di situ. Menarik nih karena kalau ngomongin budaya Jawa, ngomongin kultur kebudayaan itu bisa banyak banget gitu ya. Mungkin aku juga nggak bisa jelasin satu persatu gitu. Tapi pertanyaannya menarik, ngomongin tentang Jawa. Mungkin yang pertama ngomongin tentang personal ya, maksudnya kedekatan personal gitu. Karena di keluargaku, di lingkungan segala macam tuh saya sangat dekat dengan pengalaman-pengalaman mistis. Dan saya pikir itu nggak cuma dialami oleh saya juga, tapi penonton pasti juga punya pengalaman-pengalaman mistisnya sendiri gitu. Itu yang jadi bikin aku interest gitu di situ, tertarik di situ. Dan kemudian dengan si sedulur Papat Lima Pancernya ini sendiri? Kalau sedulur Papat Lima Pancer ini sebenarnya secara awal gagasan dari Papat Lima Pancer ini udah cukup horor ya. Bayangin gitu, kita lagi dalam kandungan, kemudian kita lahir, terus kita udah segede ini sekarang, dan kita ternyata nggak sendirian gitu, masih ada roh lain yang juga ikut sama kita. Jadi itu yang bikin saya, mendorong saya untuk membangun gagasan ini lebih jauh lagi, secara imajinasinya, secara konsepnya, secara ya tadi kebudayaan, dan secara karakter-karakternya untuk dijadikan sebuah storytelling. Kemudian bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi memang sebenarnya ada personal attachment-nya juga dengan dari Jawa sendiri ya, dari tempat ruang tinggal kita, besar, grow up, dan segala story-nya akhirnya di situ. Baik, Ben, thank you. Suka nggak suka kamu adalah Aditya 7, Gak? Iki tutumu aku, iki nggo sedulurku. Mungkin ini kali ya, menciptakan background Jaya sebelum film dimulai. Jadi untuk menguatkan motivasi dan ambisinya, keserakahannya dia. Karena kan memang ketika film ini, tapi ini sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena mereka Kan nonton yang ini di sini. Jadi memang. Ntar dulu, ada yang live jangan-jangan nih. Ada yang live nggak? Oh, ada yang live. Jangan buka kalau gitu, ada yang live. Dikit aja, dikit. Iya kan, maksudnya kan karakternya Jaya kan memang penuh dengan dia agak-agak misterius kan. Di awal film, enggak sih, nggak misterius. Di awal film memang dia ditunjukkan apa adanya. Orangnya sangat leading Raga ke arah yang seharusnya keturunan Aditya itu arahnya ke situ. Namun di tengah-tengah itu dia justru kelihatan seperti orang yang berbeda gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah itu. Jadi Jaya ini siapa? Karena saya baca skenario dari awal sampai act 2 lah gitu. Itu dia dari babak 1 sampai babak 2 dia itu masih seperti Jaya yang sesuai deskripsi, tapi masuk di act 3 itu tiba-tiba dia jadi orang yang saya sebagai pembaca skenario waktu itu nggak saya kenal gitu. Jadi tantangannya adalah menciptakan background Jaya, kenapa dia bisa seperti itu, dan itu sebenarnya salah satu tantangan itu kenapa alasan kenapa saya mau mengambil peran ini gitu.
gitu. Karena kan selama ini selalu jadi orang baik-baik itu gaji buta soalnya gampang banget. Gitu. Jadi orang jadi orang jahat kan susah tuh, kan jauh banget. Jadi memang sedikit banyak itu harus kuat. Jadi ketika dia ingin dia sampai gitu keserakahannya, ambisinya itu bisa jelas dengan dialognya dia yang terakhir sampai kenapa Jaya itu seperti itu, kenapa dia haus banget akan darah Aditya gitu, kenapa dia menganggap Aditya itu dia memandang Aditya itu sebelah mata gitu loh. Noni itu dulu katanya pernah ikut Aditya 3. Pasti Noni akan pastiin badan kamu siap buat latihan kan? Itu genderuwo. Aku guru pengawal Aditya. Gimana caranya aku pakai kekuatan itu misalnya buat melindungi batu jagat? Langkah awalnya adalah dengan buka mata batin. Lagi aja ya. Certified. Tapi anyway, sebelum nanti kok mau nanya sih, karena kalau diperhatikan ya meskipun orang sudah tahu seorang Gandhi Dabimo adalah seorang yang menjaga kesehatan banget, pola hidup sehat, rajin olahraga gitu ya. Tapi kan ada beberapa bentuk postur tubuh yang harus lebih dijadiin lagi kalau nggak salah ya buat film ini, dikembangkan, di muscle lebih bulky gitu. Iya, cuman preparationnya nggak ada preparation khusus sih, jadi emang cuman pas lagi syuting itu bener kata Sheila tadi, ngelanjutin kata Sheila. Jadi kami juga emang ada camp yang diinisiasi oleh seorang Cinta Laura yang jadi kayak kebiasaan dalam tanda kutip wajib wake up, kita workout. Yes. Sorry ya Cinta, tapi karena Cinta Laura kita semua jadi sehat. Yaudah. Karena Cinta Laura yang minta ya mana dia orang kita olahraga ya gitu ya. Oke. Sekarang kita udah terhubung sama Cinta ya. Cinta kan? Enggak ada. Oh mulai berasa acara tali kasih kalau gitu ya. Oke. Tapi oke. Jadi artinya sebenarnya ya maksudnya emang akhirnya mau nggak mau because of the pandemic akhirnya kalian juga di bubble karantin kayak begitu, udah gitu emang pola hidup sehat dijaga, olahraga juga makin dijaga. Kebetulan circle-nya juga sehat kan. Circle-nya bisa sehat. membawa circle-nya jadi sehat. Plus tadi Cim bilang kan untuk syuting ini makannya rebus-rebusan, jadi badannya mungkin jadi lebih bulky gitu, lebih fit ya. Oke, tapi anyway, kita ngomong soal Drew. Karakter ini kan maksudnya bisa dibilang bahwa dengan peran yang apalagi dengan cara ngomong, suaranya gitu kan sebenarnya kan berbeda dan bisa dibilang unik. Dan ya buat as a horror ya emang nyeremin gitu kan. Nah mungkin bisa di-share nggak sih, apalagi kan benar, lu cuti pakai taring palsu kan? Iya, pakai gigi palsu di bawah sama soft lens. Sama soft lens. Full, Itu kan setengah mata. nggak semenyenangkan itu ya untuk dilakukan ya pastinya gitu kan. Nah mungkin bisa diceritain pengalaman apalagi kalau nggak salah waktu itu sempat lu share juga proses transformasi seorang Gandhi Dabimo menjadi Drew itu kan sempat lu share juga di sosial media kan. Iya benar kata Sheila juga nih, sambil nambahin yang tadi, kita kan kolaborasi kan semuanya, jadi Tapi nggak mau nengok belakang, tapi nengok ke depan aja. Gue diputihin, gue dihitemin kan. Bedanya kalau dia kan apa tuh, tepung beras Rose Brand kan. sorry. Tepung beras Rose Brand, gue versi hitamnya gitu. Cuman ya ketika kita ngomongin soal dunia seni peran, saya percaya banget kata-kata ini adalah dunia kolaborasi. Jadi kolaborasinya harus terjalin antara tim wardrobe, tim make up, begitu juga dengan departemen penyutradaraan dengan pemainnya gitu. Jadi ketika dikasih tanggung jawab, ketika kita sudah setuju dengan bentuk luarnya atau apa ya, eksternalnya gitu, kayak kelihatannya seperti apa gitu, butuh gigi, butuh make up sama silikon 3 jam sebelum syuting, pakai soft lens, begitu juga dengan Muhammad kan, pakai soft lens warna hitam. Gua ambil lu biar nanti lu nggak bisa ngomong. Diambil. Iya, kita semua nggak ada yang protes akan hal itu karena kami semua udah sepakat untuk satu bentuk yang disetujuin gitu. Dan Universe-nya juga
mengiyakan untuk hal itu, jadi nggak ada masalah sih. Cuman kalau ditanya nyaman atau enggak, ya paling matanya pegel, terus duduknya 3 jam sebelum syuting kadang-kadang pegel. Terus kalau dihitemin, gue lebih kasih ngeliat tim make upnya sih yang lebih niat tempelin silikon, ngasih warna hitam sebadan gitu kan. Jadi 3 jam persiapan untuk jadi blue di warna hitam, dihitemin, beres syuting, dibersihin juga kurang lebih 1,5 jam, 2 jam. Gimana caranya aku pakai kekuatan itu misalnya buat melindungi batu jagat? Langkah awalnya adalah dengan buka mata batin. Ada dua yang paling dicari di jagat arwah. Batu jagat dan darah Aditya. Berarti Raga dalam bahaya. Suka nggak suka kamu adalah Aditya 7, Gak? Iki tunggu aku. Bikin gua sedulurku. Thank you ya. Inisiatifnya saya apresiasi. Kalau untuk Kunti sih sebenarnya lebih ke yang mungkin yang cukup kelihatan di suara kali ya. Karena kita mencari gimana caranya, kalau Kunti kan biasanya identik dengan suara tawa melengking gitu. Kita pengen explore bentuk lain yang tidak seperti itu, tapi hopefully masih ada rasa tidak nyaman untuk yang mendengarnya gitu. Jadi lebih ke sana. Dan sebenarnya kalau untuk Kunti yang form 1 banyak bantuan dari wardrobe juga sih, karena tim wardrobe dan makeup itu mereka risetnya cukup panjang. Yang tim wardrobe itu setahu aku mereka emang sengaja riset, karena kan si Kunti ini ceritanya dia hidup di tahun 1000 sekian. Jadi tim wardrobe sengaja nyari bentuk material kain yang kira-kira di tahun itu memang sudah ada gitu. Dari situ baru di aging sama mereka seperti makhluk yang sudah hidup ratusan tahun gitu. Jadi banyak dibantu transformasinya juga dari tim wardrobe dan makeup juga. Gimana caranya aku pakai kekuatan itu misalnya buat melindungi batu jagat? Langkah awalnya adalah dengan buka mata batin. Ada dua yang paling dicari di jagat arwah. Batu jagat dan darah Aditya. Berarti Raga dalam bahaya. Suka nggak suka kamu adalah Aditya 7, Gak? Iki tunggu aku. Bikin gua sedulurku. Sebagai aktor kadang kita selalu ditanya untuk ke depan pengen dapat peran seperti apa, Kalau aku selalu nggak pernah mikir kayak gitu. Misalkan ditanya pengen dapat peran seperti apa, karena aku selalu melihat sebuah proyek atau peran yang akan aku mainkan itu, aku ingin melihat itu sebagai sebuah kejutan, sebuah kado yang aku nggak pernah tahu. Karena kalau misalkan aku sudah berekspektasi atau sudah kayak suka dengan beberapa karakter tertentu, akan ada rasa di mana aku akan berusaha effort lebih dengan karakter yang aku emang pengen main banget. Dan pasti kalau dapat karakter yang aku sebenarnya nggak benar-benar pengen main banget, aku effortnya nggak akan lebih. Tapi ketika aku nggak punya rasa seperti itu, jadinya setiap kali dikasih peran ya nggak pernah mau ada limitation. Jadi explore sebanyak-banyaknya gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi kayak nggak mau berekspektasi dengan peran apa yang akan dimainkan, karena di situ aku pikir menarik ketika kita mau mulai sesuatu atau setiap peran yang datang ke kita tuh kayak dari nol gitu, karena kita nggak ada ekspektasi sebelumnya. Sehingga aku ingat banget tadi adegannya Pak Le ketik nggak boleh ya, sorry Gue suka nih. pokoknya intinya kita harus mengosongkan Pikiran kita, ya, ekspektasi kita nol lagi. Kita mulailah dari perjalanan itu benar-benar menjalankan sepenuhnya gitu ya. Jadi ya, oke. Jadi halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih banyak sudah hadir. Jadi adegan yang di pasir dan juga dilumurin darah itu sulit banget sih.
karena yang di daerah itu gue dilumurin itu udah sekitar 5:30 sore kalau nggak salah. Udah lumayan sore gitu ya, dan kita harus naik adegan itu di waktu itu juga gitu. Jadi harus cepet-cepet ganti look gitu, karena kan ada 2 gue kan di situ kan, satu yang merah, satu gue yang biasa gitu. Nah itu gue harus cepet-cepet mandi dulu buat ganti karakter gue yang raganya gitu. Dan yang pasir ini menarik banget karena anak artnya tuh ngegali gitu di pasirnya, kayak bikin kotak gitu, kayak bikin apa ya, akuarium gitu di bawah pasir, dipasangin kayu gitu untuk gua bisa masuk ke dalam situ dan narik standing gua dari atas gitu. Dan itu lumayan sulit sih, pasirnya kena mata, semua badannya angin, panas, terus berdua dikasih kayak lem gitu buat pasirnya nempel muka-muka dan semuanya. Jadi itu adegan yang gila sih, seluruh pokok 5 pancer itu menantang banget gitu. Dan sekali waktu syuting, sekali waktu workshop di Taruh. Jadi waktu syuting itu yang tadi kalian dan teman-teman udah nonton, yang adegan yang gue bilang Pak ada Sukmo datang ke rumah. Nah di rumah itu, di rumahnya Sukmo, di kamar Raga itu kan ada tirainya tadi kan. Di bawah tirai kan masih ada gap. Gue tuh melihat ada kaki lewat gitu. Kaki ngelewat kayak dansa 2 pucat kaki. Dan lewatnya tuh dia bukan keluar rumahnya, bukan ke arah keluar, tapi ke arah tembok. Dan di sana kan ada dia lu ternyata mana sih? Udah bilang. Kenapa gue tahu itu bukan kru dan pemain? Karena semua kru dan pemain itu suruh out dari rumah itu. Karena adegannya kita keluar dari rumah dan kamera dua-duanya depan rumah gini, di belakang semua jadi. Terus jadi dalam rumah itu yang gue keluar dari rumah, yang ada Sukmo meninggal. Nah itu.